Selamat malam, Susyung Suce, teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Daily Mindfulness ya. Eh, Hari ini yang isi Susyung Hoklai dengan topiknya hidup adalah sebuah perjalanan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita latihan nafas dulu. Nafas masuk, nafas keluar, kita satukan hati dan pikiran kita. Oke, kita pejamkan mata. Nafas masuk, perut dikembungkan. Nafas keluar, perut dikempiskan. Masuk, keluar. Masuk, tahan, keluar. Tahan, masuk, dua, tiga, empat, lima. Keluar, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Masuk, 12, 13, 14, 15. Keluar, 17, 18, 19, 20. Masuk, 22, 23, 24, 25. Keluar, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35. Out, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45. Out, 47, 48, 49, 50. In, relax. Out, relax. Oke, teman-teman semua, kita kembali ke layar. Ya, Oke, teman-teman, kita serahkan waktu dan kesempatan kepada Sosyong Hokla ya, dengan topiknya hidup adalah sebuah perjalanan. Oke, silakan Sosyong Hokla. baik. Terima kasih, saya Bileng. Selamat malam, teman-teman semua. Saya kira kita sudah saling mengenal ya. Tidak usah memperkenalkan diri lagi ya. Kita udah satu grup ya, udah sering belajar bersama, sama-sama belajar. Jadi malam ini kembali saya diberikan kesempatan untuk eh, membawakan materi yang kita apa yang kami dapatkan dari sebuah video ya, video di TikTok ya, video yang cukup menarik yang judulnya adalah hidup adalah sebuah perjalanan. Nah, tentunya dari se, secuil ya, ini secuil, ini cuma 51 detik ya, dari 51 detik ini video yang syarat dengan pesan dan apa namanya eh, eh, pesan, anjuran, saran
ya seperti begitu ya, yang bisa digunakan untuk kita, yang bisa kita gunakan, eh, bisa dipakai untuk keseharian kita ya, agar kita bisa hidup dengan lebih nyaman, lebih damai, tenang, dan bahagia tentunya. Ya, dan semuanya itu tidak terpisah daripada mindful. Jadi kita bisa lebih mindful nantinya. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita sama-sama menyimak videonya yang 51 detik ini. Teman-teman, mari kita simak baik-baik ya. Jangan lewatkan. Suara kedengaran ya? Dengeran, Sesiung. Oke. Kedengaran, Syung. Jelas, bersih. Eh, suara videonya nggak kedengaran, Syung. Hah? Suara videonya nggak kedengaran. Suara videonya nggak kedengaran? Iya, Sesiung, suara videonya nggak kedengeran. Oh, 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 oh. Nah, ini nih. Bagaimana caranya ya? Tunggu, tunggu, tunggu. Videonya nggak kedengaran. Waduh, Hema ada nggak Hema ini? Biasanya Hema yang bisa nih. Sesiung, kedengeran jelas. Suara saya kedengaran jelas, tapi video nggak Iya. kedengaran suaranya ya. Iya. Heeh. Bagaimana caranya ya? Coba saya stop share dulu. Lalu share ulang ya. Apa share ulang? Kemarin itu sih begitu ya, pernah begitu. Share ulang. Ini share sound. Diklik share soundnya. Coba saya share lagi. Sometimes we get caught up in problems and feel Hah? Udah kedengeran tadi. Udah ya? Iya. Oke. Iya. as if they will times we get caught up in problems and feel as if they will be an eternal part of our lives. However, fuss like the changing seasons, troubles will pass. Every difficulty is a temporary test. Life is like a journey, Layarnya kurang gede. full of twists and turns and challenges. But this is what makes it beautiful. So, when you feel depressed by problems, convey that this is just a chapter in your book of life. This chapter will end and a new one will begin. Remember, nothing lasts forever in this world, including the problems you are currently facing. Stand up with your head held high and rest assured that after the rain, there will be a beautiful rainbow waiting. And let's face life with vigor. Ya, nah, itu cuma 51 menit. Jadi memang saya nggak tahu bagaimana bikin full videonya tapi ya. Syung, Seperti ya. saya telepon si Syung Hema. Maksudnya layarnya kurang gede, jadi nggak kebaca tulisannya ya. Oh, nggak kebaca tulisannya ya. Mm-mm. Saya udah kontak si Hmm, Syung Hema sih. tapi nggak apa-apa dah. Udah nonton, saya ada slide-nya juga. Nanti kata-katanya ada di slide deh. Oh, oke. Boleh ya. Ya, Daripada kita nanti, nah ini ya, ini besar nggak ini gambarnya? kecil tapi udah oke. Nah, ini Nah, udah oke. ya, ya tadi videonya si Siung Hema, mohon maaf Oh ya. iya, iya. Tapi nggak Oke. apa-apa deh, kita lewatin dah. Jadi itu karena eh, apa teks yang ada di video itu juga saya pindahin ke apa namanya ke slide ya. Udah Oke, saya siap. pindah. Memang tidak Kanan Syung. itu sekali ya, tapi oke. Nah ini ya, jadi hidup adalah apa namanya sebuah perjalanan katanya ya. Jadi di dalam perjalanan itu kita suka terjebak di dalam masalah dan ketika kita terjebak di dalam masalah kita merasa itu adalah masalah yang akan abadi kayaknya selama-lamanya. Masalah itu sepertinya waktu kita berada di dalam masalah, sepertinya kita nggak bisa keluar dari masalah itu. Sepertinya kita terus dilibat ya di dalam sebuah permasalahan. Mungkin orang suka bilang di dalam labirin masalah gitu ya, nggak bisa keluar, muter-muter di situ aja, masih terus masalah. Seakan-akan demikian. Jadi banyak orang yang depresi
ya depresi ataupun juga stres ya, stres karena permasalahan dan eh, banyak yang nggak bisa move on katanya. Ya, nggak bisa move on ya. Jadi kalau masalah cinta ya begitulah ya, nggak bisa move on terus menerus mengeluh, merana, menderita ya, mau cari tempat curhat ya, nggak ada tempat curhat, tempat curcol gitu kan. Jadi selalu demikian ya. Jadi banyak apa kasus-kasus di dalam apa rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam pertemanan ya. Dari begitu muncul masalah, sepertinya masalah itu tidak bisa terselesaikan ya. Seperti itu. Apakah betul masalah itu bisa menjadi abadi? Nah, teman-teman coba di sini kita saling sharing dulu nih. Menurut teman-teman tuh gimana? Ada yang punya pengalaman kan? Waktu pernah punya masalah, ya, bagaimana waktu menghadapi masalah itu? Menurut teman-teman ada yang bisa move on, tentunya ada juga yang mungkin saya nggak bisa move on loh dulu lama sampai bertahun-tahun gitu. Jadi betul-betul masalah itu sepertinya waktu itu menjadi masalah yang apa? Yang abadi gitu ya. Gimana? Kadang-kadang Syung, kalau Ya, masalahnya belum ada way out-nya, ya, seolah-olah dalam tanda petik ya abadi ya. Kalau ya. belum ada way out-nya gitu. Belum ada way out-nya ya. Iya. Hmm. Ya, jadi ada orang kan merasa ya sebetulnya bukan belum ada way out-nya. Mungkin dia belum memilih way out-nya itu. Karena ada pilihan-pilihan untuk way out, kadang-kadang dia udah mikir ini, kayaknya nggak bisa deh mikir gini. Kayaknya ini bocengli nih kalau saya ambil keputusan kayak gini. Kayaknya nggak worth it nih. Kayaknya saya dirugikan nih. Nah, itu kan seperti itu ya. Yang ada seperti itu. Jadi terus menerus kita berputar-putar di situ. Betul nggak kayak begitu? Betul, Supo. Betul ya, Sesiung ya. Nah, Betul, pengalaman Supo. pengalaman Sesiung nih, Sesiung kan banyak pengalaman nih, ya. Kalau saya mah, ya udah kita sharing sedikit ya, Supo ya. Ya. Hmm. Nah, seperti yang kita ketahui bersama kan saya baru, ya udah cukup lama lah ya, hampir setahun keluar dari tempat kerja sebelumnya. Hmm. Nah, itu kan adalah suatu disruption dalam hidup ya. Hmm. Dan itu juga kita menganggap sebagai masalah. Ya. Karena kita sudah terbiasa dengan satu pola selama ini belasan tahun, Hmm. tiba-tiba keluar dari pola tersebut. Hmm. Mungkin ada yang melihat bahwa saya keluar dari pola itu karena sudah menemukan pola baru. Hmm. Padahal saat itu belum. Ya. Oleh karena itu, saya berada dalam satu kondisi masalah. Inside the problem. Oke. Hmm. Hmm. Saat kita inside the problem, maka kita hanya akan melihat semuanya problem. Semuanya menjadi problem ya. Hmm. Ya, semuanya menjadi problem. Hmm. Tidak ada jalan keluar. Hmm. Karena kita tidak mencoba melihat dari sudut lain. Hmm. Kalau kita melihat itu sebagai opportunity, bukan problem, maka itu akan menjadi opportunity. Tapi kalau kita Ah, melihat sebagai problem, maka itu adalah problem seperti itu. Kadang-kadang kita hanya perlu untuk mengubah point of view sudut kita, pandang. cara Hmm. memandang Hmm. sudut pandang kita. Ya, Hmm. jadi awal-awal apakah stres? Pasti stres karena kita dalam problem, kan seperti itu. Hmm. Setelah itu aku mencoba untuk refreshing, Hmm. refreshingnya dengan cara pergi ke Genting, retret sendiri, Hmm. retret tiga hari di sana. Tetapi ternyata tidak membawa satu perubahan. Hmm. Karena lagi galau, retret juga galau. Hmm. Iya. Hmm. Tidak bisa Karena menenangkan tujuannya diri. retret itu sebetulnya sebuah pelarian gitu ya, pengen mencari apa gitu ya. Bukan, itu pengen mengendapkan semua kotoran yang timbul di atas. Oh, mau Sehingga mengendapkan noda-noda batin itu ya, kotoran batin itu ya. sehingga pikiran jadi lebih jernih, kayak gitu kan. Hmm. Hmm. Dengan lebih jernih akan bisa melihat dengan lebih oke, kan seperti itu. Hmm. Tetapi Tapi ternyata nggak bisa ya. pada saat galau, ya, semua namanya kita belajar tentang kehidupan, tentang kebijaksanaan, itu hilang. Hmm. Ya, ya. Yang ada hanyalah
kekhawatiran soal kehidupan, kan kayak gitu. Hmm. Kita khawatir soal kedepannya bagaimana ya. Kalau kayak gini gimana ya? Hayalan bermain seperti itu. Hmm. Kita tidak bisa berada in the present moment. Hmm. Kita mengkhawatirkan future condition seperti itu. Hmm. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha selama ini yang dipelajari hilang semua. Jadi Oke, pada saat Susung Anthony, keep dulu ya. Nanti lanjutnya lebih seru nih kayaknya nih. Keep dulu nih ya. Nah, ini ada kaitannya nih dengan slide berikutnya nih. Ada slide ya, berikutnya. Nah, musim terus berganti, setiap kesulitan pun akan berlalu ya, bagai ujian yang sementara. Nah, tadi kan Susung Anthony bilang apa namanya? Sebetulnya kalau kita memandang dari sudut yang berbeda, mungkin kita udah bisa melewati hal itu dengan lebih baik ya. Tetapi karena terus dan digerogoti oleh kekhawatiran itu, sehingga terus terus berada di dalam dalam sana ya, nggak bisa keluar gitu ya. betul, Sebo. Nah, jadi kalau kita punya pemahaman musim akan berganti, setiap kesulitan pun akan berlalu. Nah, ini cuma teori belaka nih jadinya nih ya, waktu saat itu ya, ini nggak bisa dipakai jadinya gitu ya. Begini, kita selalu bilang this will also pass, kan kayak gitu kan? Ah, Ini juga akan lewat. Tetapi iya. lewatnya itu kapan? Oke. Ah, karena Kemudian kita kedua, maunya cepet-cepet lewatnya ya. betul. Kemudian kedua, apakah yang ini lewat, yang datang lebih parah lagi atau yang lebih baik? Ah, Nah, nah itulah timbul kekhawatiran, Sebo, di sana. berandai-andai terus tuh. Berandai-andai terus, bermain dengan khayalan kan seperti Ya. itu. Mm-mm. Tapi bagi kita itu sangat real. Kenapa? Karena Mm. buat kehidupan kan kita punya resource terbatas, kan kayak gitu, Sebo. Mm-mm. Nah, kita tidak punya waktu cukup panjang untuk menunggu sampai kesulitan pun akan berlalu. Mm-mm. Kesulitan hanya akan berlalu kalau kita melakukan usaha untuk mengatasi itu. Kan seperti itu, Sebo. Ya, ya, Kita nggak akan bisa menunggu hanya jatuh dari langit, kan seperti itu. ya. Harus terus berupaya dan berupaya gitu ya, berusaha terus ya. Betul, berusaha terus, Sebo. Nah, Mm-mm. oleh karena itu saat itu, apakah hanya tentang kehidupan? Tidak. Ego juga bermain, seperti itu. Mm. Ego juga bermain, ya. Nah, jadi memandang itu sebagai suatu hal yang sangat berat, sangat masalah yang sangat besar. Setelah itu lebih kurang 3-4 bulan baru bisa berdamai dengan diri sendiri. Oh, cukup lama ya. Padahal si Sung Antoni orang yang udah biasa meditasi, bisa memberikan ini ya, tapi begitu bertemu masalah juga cukup lama ya, 3-4 bulan ya. Betul, support. Betul. Karena sesuatu habit yang sudah terbentuk selama belasan tahun, Hmm. tiba-tiba dicabut, kayak gitu kan. Dicabut, batin membutuhkan waktu menyesuaikan diri, kan kayak gitu. Hmm. Nah, Berdamai setelah dengan diri sendirinya itu maksudnya bagaimana dan gimana caranya tuh ya? berdamai dengan diri sendiri artinya, seperti kata support tadi, hidup ini perjalanan. Berarti perjalanan saya ini benar-benar selesai, kan kayak gitu. Jodoh saya menerima selesai. Berarti sekarang saatnya untuk jodoh baru di tempat lain. Seperti itu. Jadi berdamai di sana. Oh, Oke, tadinya fine. tadinya masih kebawa perasaan marah gitu kali ya? Bukan marah, kebawa perasaan kenapa Penasaran. kenapa seperti ini, kayak gitu kan. Penasaran. Kenapa seperti ini? Ya, apa sih yang salah di sini? Kan kayak gitu. Hmm. Kenapa seperti Kenapa ini? jadi begini gitu ya? Iya, kenapa jadi begini seperti itu kan? Hmm. After all that we've been through lah seperti itu ya. Jadi setelah berdamai, oke, menjadi apa? Excited. Oke, it's a new start. It's a new Ini start. suatu Ya, ini awal baru. musim berganti ya. Musim berganti, it's a new start seperti itu. Hmm. Mungkin jodoh ini akan membawa saya yang di sini berakhir seperti kata orang Kristen, pintu baru akan terbuka kan seperti itu kan? Nah, mungkin saya dibutuhkan di tempat lain. Hmm. Di sini sudah selesai pengabdian saya dibutuhkan tempat lain. Dan ternyata memang
saya dibutuhkan di tempat lain. Dan tempat lain itu memanggil saya, kayak gitu. Hmm. Ya, Nah, ya, ya. akhirnya tibalah saya di tempat lain ini. Hmm. Oke. Ah, Mantap. dan di Ya, sini oke. selain untuk kehidupan, juga Hmm. menemukan tempat untuk pengembangan kebajikan juga. Wah, Begitu. jadi ini apa sekali dapat sekali panah dua burung nih gitu ya. Ya, tentu saja kita sendiri harus berusaha untuk menciptakan jodoh itu kan, Sebo. Ya, berusaha menciptakan jodoh dan memang juga tentunya ada apa namanya jalinan-jalinan jodoh baik yang sudah apa namanya eh, ter apa itu namanya ya ter ini dari dulu punya gitu ya mungkin demikian Sudah ya terajut, terajut dari dulu. terajut tuh ya jadi terus akhirnya ya ada jalinan-jalinan jodoh baik karma-karma baik yang berbuah lagi gitu kan ya Betul. sehingga Jadi kalau kita tenggelam terus, kita nggak melihat dari sisi lain, nggak berniat ke tempat lain yang memanggil, ya tetap akan stuck di sana, Sebo. ya ya ya. Musim Hmm, tidak akan berganti kan seperti itu. ya ya. Ah, Oke. Nah, Sesung Seci yang lain, Bapak Ibu yang lain gimana nih tuh? Ada yang punya cerita kayak begini juga nggak? Coba. Atau yang lebih seru atau kisah cinta atau apa nih? Hah, nggak ada ya? Belum ada ya? Belum panas. Oke. Kita lihat satu slide lagi deh. Nah, tuh. Penuh liku-liku dan tantangan. Disinilah seninya yang membuat hidup itu jadi indah katanya itu tuh. Ya. Ini bukan teori belaka loh, ini betul-betul loh. Jadi perjalanan Anthony tadi itu penuh liku-liku dan tantangan. Nah, disinilah seninya. Jadi kalau saya bilang seperti seorang pembalap ya, Antonio Rossi apa? Ya, Rossi lah itu ya si Rossi gitu ya. Antonio Rossi atau apa namanya itu ya Rossi. Jadi dia apa para pembalap itu membalap itu ya penuh dengan tikungan-tikungan yang menantang, ya harus melewati dan dilewati. Itulah seninya. Jadi kalau di tujuan akhir sih ya itu sih udah nggak seni lagi, udah habis selesai. Tapi ketika bertarung itulah seninya. Jadi Anthony Sesiung ini juga masih dalam bertarung nih sekarang ini. Tapi inilah seninya. Ya penuh liku-liku dan tantangan sehingga pikirannya menjadi terus-menerus diasah bagaimana melewati hari ini, bagaimana melewati hal ini, sehingga terus mempertajam intuisinya lagi, bagaimana mengkreat ini, mengkreat itu. Begitu ya, Sung Antoni ya? Betul ya? ya, betul, Supo. Dengan Hmm. kita mempertajam, kita melihat banyak kesempatan kan kayak gitu. Nah, akhirnya bisa melihat banyak kesempatan ya, seperti Betul, itu. Dan jadi wide open itu, eyes-nya juga, matanya dibuka lebar-lebar ya. betul, Supo. Wah, mantap ini. Jadi, Bapak Ibu yang lain mau ada berbagi sampai di sini? Ayo, jangan jangan ini tuh apa Anthony Sisiong udah membukanya tuh ya dengan bercerita tentang kondisi keadaannya yang begitu apa lepas dari pekerjaan yang lama, merasa terus kemudian ternyata banyak bertemu hal-hal yang dia dipikirnya kok jadi begini ya. Tadinya pikirnya bakal smooth-smooth aja, lancar-lancar aja. Ternyata nggak seperti itu ya, nggak selancar apa yang mungkin tadinya sempat dibayang-bayangkan juga gitu. Dan Syung, ternyata itu saya ya, lagi baca ini ya, Syung ya. Ini benar nih, hidup ini adalah sebuah perjalanan. hmm, Dipenuhi liku-liku dan tantangan. hmm, Disinilah seninya. Maksudnya bagaimana kita bisa menikmati bahwa ini adalah seni dan bisa membuat hidup itu jadi indah. hmm, Gimana ya? Maksudnya mengabsorbnya itu men apa ya? Membuat ini jadi maksudnya menjadi kenyataan gitu bahwa di dalam perjalanan ini semua liku-liku dan tantangan bisa membuat hidup kita tuh jadi indah gimana mempraktekkannya ya gitu loh. ya. Kalau mungkin nanti si Antoni bisa bisa tambahin juga ya. Kalau dari saya ya, jadi sebetulnya kita jangan jangan terpaku kepada keindahannya dulu gitu loh. Sebetulnya keindahannya itu
bisa dibilang indah nanti karena kita dalam setiap kegiatannya ini itu merasa wah ini adalah hari yang baru, ini adalah teman-teman yang baru, ini adalah kesempatan yang baru, it's a new day, it's a new friend, it's a new season. Pokoknya terus apa namanya apa ya itu sebutnya ya, membangkitkan semangat kita sendiri untuk menghadapi perjalanan ini ya, untuk menghadapi perjalanan ini. Jadi jangan berpikir sudah kepada tujuan akhirnya gitu. Itu yang bisa membuat kita menikmati perjalanan. Contohnya katakanlah begini, saya berjalan kemana ya, ke pegunungan lah, bawa mobil ke pegunungan, mau ke villa di puncak lah, ya, di ujung puncak. Tetapi kalau dalam perjalanan itu pikiran saya hanya kapan sampai ke puncaknya, ini kok jalanan macet, udah sebel, ya di samping kiri kanan yang dilihat semua udah nggak enak karena merasa waktunya kok menjadi begini lambat. Saya maunya cepat sampai ke tujuan, udah mau sampai sono, mau tidur mau apa, bayanginnya yang di sono yang enak gitu. Padahal kalau saya tidak berpikir tentang tujuannya itu, saya hanya melihat keindahan di kiri, di kanan, mungkin ada toko souvenir, mungkin ada toko-toko yang bertulisan Arab. Ada tulisan Arab. Oh, ternyata di sini ada kampung Arab di sini ya. Oh, sebelah sini, oh ada barbarnya orang Arab. Oh, begitu. Oh, sebelah sana nanti ada yang hijau ini. Oh, sekarang ada hotel baru di sini. Oh, hotel apa? Nah, semua itu dinikmati. Jadi begitu menikmati itu, kita lupa. Bukannya lupa ya, kita nggak mengingat-ingat tujuan itu lagi. Artinya kita saat itu mindfulness di situ, jadi betul-betul perjalanan itu menjadi indah. Nah, itulah yang disebut perjalanannya menjadi indah jadinya, bukan tujuannya yang indah. Jadi perjalanan itu indah karena mindset kita, karena cara pandang kita menikmati, menikmati apa yang ada, yang di depan kita, yang menjadi tikungan-tikungan, lika-likunya gitu ya. Nah, itu saya apa namanya? Menurut saya demikian. Nah, kalau Sisung Antoni gimana? Ya, setuju sih Sepo. Jadi seperti misalnya saya saat ini ke tempat baru. Saya menggunakan pandangan seperti seorang anak kecil. Nah, Kalau bagi seorang anak kecil itu curious, penuh curious ya, penuh pengen tahu, penasaran gitu kan? ya curiosity-nya harus ada Hmm. dan semuanya itu adalah mainan kayak gitu. Ya, Mainan. Nah, mainan, ya. mainan yang bisa membawa satu pembelajaran baru bagi saya seperti itu. Nah, jadi dari sana yang terlihat sebagai tantangan, yang terlihat sebagai masalah menjadi suatu hal yang menarik untuk dipecahkan kayak gitu. Seperti kita dikasih puzzle gitu kan. Nah, Dikasih puzzle ya, pasang-pasang terus ya. betul. Bagaimana kita bisa menyelesaikan puzzle itu dengan baik dan menikmati prosesnya tanpa kita pengen buru-buru menyelesaikannya hanya karena pengen selesai. Seperti kata Sepo tadi. Kita menikmati prosesnya, ya. Kita berusaha melihat the big picture-nya kayak apa. Ini puzzle-nya kita nggak dikasih tahu bentuk aslinya dulu nih. Langsung dikasih kepingannya semua seperti itu. Kadang-kadang ada kepingan yang belum dapat kan seperti itu kan. Nah, jadi berusaha untuk memasang itu pelan-pelan sambil mencoba menerka. Oh, kira-kira picture-nya kayak apa ini kan seperti itu. Nah, kita menikmati proses itu. Kadang-kadang salah pasang nih. Ini nggak boleh di sini nih seperti itu. Ini harus di sini kayak gitu kan. Nah, yang di sinilah yang dimaksud itu sebagai seninya, Sepo. Sebagai seninya. Dan kita menikmati, kita happy dengan proses itu. Seperti sekarang saya memulai satu bisnis baru. Oke, saya dengan teman-teman shareholder saya yang cara berpikirnya beda dengan tempat saya dulu, ya. Kemudian juga rekan kerja yang beda. Dan memulai ini mengembalikan satu memori, kenangan, suatu saya memulai dari awal tempat yang dulu itu. Jadi menimbulkan excitement-nya kembali ke apa namanya thrill-nya ya. Rasa Ini jiwa-jiwa adventure-nya nih, aventurirnya nih keluar nih ya jadinya nih ya. Iya betul. Ini seperti kayak petualangan kan, bertualang lagi gitu ya. Betul, bertualang membuat sesuatu yang baru kembali. Dan bagaimana ini nanti menjadi bentuk apa, ya tergantung pada bagaimana proses kita membentuknya kan kayak gitu, Sepo. Ya, kemarin itu sebetulnya Sisung Antoni juga udah meng-create satu minuman, ternyata kemudian juga gagal gitu ya. Saat itu banyak
banyak masukan dari orang kurang oke. Jadi kita belum memfokuskannya. Oh, ya jadi pindah lagi ya, pandangannya Pindah dipindahkan lagi. lagi ke ini lagi. Nah, itu dia tuh. Itu kan seru jadinya ya. Betul. Betul, jadinya seru. Awalnya bingung, tapi setelah melihat sebagai sesuatu hal yang menarik dan tertantang, ya jadi seru kayak gitu kan. Ya, tertantang untuk memecahkannya tuh ya, mencari ini ya kayak puzzle itu kan mencari pasangan-pasangannya lagi yang ini gitu ya. Nah, Betul, begitu mencari selesai tuh. kepingan-kepingannya. Ah, Dan begitu kalau bisa memang selesai, akhirnya gambarnya dapat semua, timbullah kepuasan yang luar biasa gitu, Sebo. puasan. Tapi serunya di waktu mencari memadu-madukan puzzle itu serunya ya. Betul, betul. Jadi tinggal seperti kata Master Cheng Yen saja kan. Hmm. Tergantung bagaimana kita, kan ini mungkin konteksnya lain, tapi saya bawa kemari. Cangkir yang retak, yang sumbing, diputar menjadi Hmm. cangkir yang bagus kembali kan kayak gitu kan. Hmm. Jadi satu masalah yang buat kita stres, ini kok saya harus mulai dari baru lagi ya? Kok saya harus kayak gini lagi ya? Ini saya nggak harus kayak gini, saya udah harusnya istirahat santai gitu misalnya. Hmm. Sekarang, diputar, oh ini satu mainan baru nih. Ini menyenangkan kayak gitu. Proses ini baru seperti itu. Hmm. Nah, tuh ya, Bos Chef Wileng gimana tuh? Ayo. Iya, kalau kalau saya amati ya, bisa bisa menghadapi yang baru itu karena punya kemampuan melepas yang lama ya. Hmm. Kadang-kadang bukan punya kemampuan juga sih ya, melepas yang lama itu karena kadang-kadang memang apa ya, itu sudah memang harus direlakan aja gitu ya. Enggak, karena Mampu kan nggak kita, mampu harus dilepaskan gitu. iya, sebenarnya secara keseluruhan ya, di luar dari Sesyung Anthony yang udah 10 tahunan sebelumnya gitu ya. Hmm. Maksudnya sebenarnya kita dari hari ke hari ini ya, hari ini ada yang kita bawa dari yang kemarin. Kemarin ada yang kita bawa dari kemarin dulu gitu loh. Nah, Hmm. karena kita bawa-bawa terus gitu kan. Jadi begitu kita ada sesuatu yang baru, kadang-kadang ya, eh, kita agak ogah gitu loh. Ada perasaan, jadi mau melakukan sesuatu, eh, apa ya, masih ada ikatan yang dulu kita tuh nggak terbiasa nih terhadap yang baru. Jadi Hmm. di bawah sadar kita itu merasa bahwa, aduh, kayaknya berat nih. Aduh, kayaknya susah nih gitu loh. Aduh, kayaknya eh, gitu. Tapi kalau yang lalu-lalu berlanjut tiap hari dilakukan, buat kita itu udah jadi attachment gitu, udah jadi ikatan gitu. Jadi, oh iya, orang lain lihat bahwa yang kita kerjain mungkin sulit buat kita enggak gitu, karena udah terlalu sering kita lakukan gitu. Tapi yang baru yang mungkin buat orang lain kelihatannya mudah, buat kita mungkin jadi susah. Ya, Ya. itu kan comfort zone-nya suku ya. Hmm. Iya, Banyak nggak comfort bisa keluar zone, dari comfort comfort zone. zone. Ya, bener Ya, comfort zone. ya, banyak nggak bisa keluar dari comfort zone. Makanya tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Makanya saya bilang saya memakai kembali cara berpikir seperti seorang anak-anak. Anak-anak kan mudah bosan, suku. Kasih dia satu mainan, bentar aja dia udah bosan mau ganti yang lain kan gitu kan. Tapi kan ada, Anak-anak maksudnya dalam hal ini kan kita ada perasaan insecure ya. Maksudnya untuk memulai sesuatu yang baru, kadang-kadang kita merasa ada insecure-nya gitu. Nah, itu gangguannya tuh. Itu gangguannya. Noda batinnya tuh. ya, makanya saya bilang kan saya perlu waktu berdamai dengan diri sendiri dulu suku. Nah, itu dia. Nah, Hmm. berdamainya di sana gitu kan. Sampai 3 bulan tuh ya, 4 bulan ya. Ya, 3 sampai 4 bulan lah. Hmm. Ya. Termasuk cepat lah, Syung. Jadi memang Menurut sepoholnya sudah lama loh itu. ya Itu apa memang ini ya. mengerahkan itu kan, Hmm. mengerahkan apa ya, satu semangat untuk bisa berdamai. Akhirnya melihat sesuatu secara apa adanya.
secara Pokoknya apa adanya sebut. membangkitkan semangat untuk melihat sebagai sesuatu yang baru itu adalah tantangan, bukan rintangan lagi, tantangan. Bertemu dengan orang-orang yang baru lagi, wah ini orang baru nih jalinan jodoh baik yang baru nih kan. Saya harus menjalin jodoh dengan dia nih. Mungkin dengan dia inilah nanti ada apa pintu untuk masuk ke masa depan yang lebih gemilang gitu kan. Seperti itu kan, ya nggak? Jadi bertemu dengan orang-orang yang baru membuat kita terus apa namanya timbul semangat. Bukannya, aduh orang gua nggak kenal lagi, ini gimana lagi nanti kalau begini. Nah kalau begitu kita tenggelam di dalam tadi labirin kesulitan itu nggak bisa keluar. Memang kita harus punya punya apa semangat untuk menempuh atau menjalani sesuatu yang baru yang sifatnya seperti petualangan. Ya seperti orang yang berpetualang masuk ke hutan yang belum pernah didatengin atau apa naik naik gunung, mendaki gunung climbing yang penuh dengan bahaya begitu kan, penuh tantangan begitu. Ya itu sifat-sifat yang begini yang dikembangin, apa cara pandangnya yang dikembangin ya. Begitu ya, Sung Antoni ya. Itu salah satunya, Sepo. Tapi hal Hmm. lain lagi adalah memandang sesuatu juga seperti apa adanya, Sepo. As it Hmm. is, kayak gitu. As it Jadi is. istilah tidak ada sesuatu pun yang memang kayak jadi ujian, karena tidak ada yang diujikan. Keadaan itu berubah terus. Kan namanya kalau dalam Buddhisme itu anicca, ya. Hmm. Berubahnya Ya. ke arah baik atau buruk, ya itu tergantung kita sendiri, kan seperti itu kan. Nah, Hmm. jadi sesuatu sudah terjadi. Bagaimana kita melihatnya itu sebagai apa adanya, kayak gitu kan. Dan sekarang sudah Contohnya apa terjadi tuh? Contohnya melihat apa adanya kayak gimana tuh? bahwa ini sesuatu sudah terjadi, jodoh sudah selesai, ya sudah. Jangan membawa apa-apa lagi pikiran-pikiran yang lain ke dalam. Ini adalah seperti satu kejadian. Contohnya seperti di Oh, yang lampau planet ini cerita Mars. yang lampau. Maksudnya, Ya, maksud saya sekarang bukan cerita yang lampau nih. Yang barunya ini gimana untuk bisa masuk dengan, oh ya itu tadi ya, ya setelah berdamai melihat apa tinggalkan adanya, comfort berarti zone ya. saya harus mengusir yang baru kan, kayak gitu kan. Hmm. Melakukan perjalanan baru dengan excitement baru, new challenge. I make a new story kan kayak gitu. Make a new story. Ya, itu dia. Make a Make new a new story. story. Kita Seperti bangun itu. lagi kisah yang baru lagi. Ya. Ya, ini hidup ini kan seperti lembaran-lembaran kertas kosong yang harus kita tulis setiap hari kan, seperti itu. Ya, ini tulis yang Oke, baru baik. lagi. Baik. Nah, ini menarik nih ya. Saya ada ininya lagi. Kok mana nih saya punya slide di mana jadinya nih ya? Kok jadi hilang ya? Slide-nya saya kalau mau balik ke slide yang tadi gimana ya? Ada saya stop share lagi dah balik. Eits, mana mana nih? Eh, ini bukan dong. Mana ya? Ntar lagi. Nah, oh, ini dia nih ya. Ini saya share lagi. Nah, ini ya. Tadi sampai di sini ya. Hmm. Ntar ya. Maklum nih, Gatek nih ya. Ketik Tadi, nomor 5 ya. ke nomor 5. Nah, ini dia. Di sini dikatakan ya, ketika merasa tertekan, itu hanya sebuah bab dari buku kehidupan kita yang akan berakhir dan berganti bab yang baru lagi. Tidak ada yang abadi, termasuk masalah yang kita hadapi. Nah, ini juga cara cara satu apa cara berpikir ya, membentuk mindset ya. Nah, ini juga termasuk yang mindful bahwa itu semua adalah sebuah bab yang kemarin udah kita tutup ya, dan ini hari berganti dengan bab yang baru lagi. Jadi kita jangan terus melekat di masa lalu, di bab-bab yang lalu itu. Jadi bab yang baru inilah kita mencoba menjalin jodoh baru, mengcreate apa satu bentuk usaha lagi yang baru, mencari apa celah-celah dimanapun yang bisa apa dimanfaatkan gitu ya, bisa dijadikan apa namanya suatu bentuk bisnis yang baru dan lain-lain. Terus mencari. Nah, Antoni contohnya lah ini sangat tepat sekali ya. Ini saya juga punya jalanan jodoh baik nih ya. Hari ini Antoni Susung bisa muncul itu. Nah ini ya, jadi betul-betul apa perjalanan hidup ini sangat relate banget nih sama Susung Antoni nih. Ini relate banget nih. Iya benar ya Susung ya. Jadi ini satu jodoh baik juga namanya gitu kan. Nah,
Ya, Seperti itu. jadi ya istilahnya kita itu kalau dalam pandangan saya dulu bab saya itu adalah sebuah cerita di mana saya ada dinding-dinding mengelilingi saya kayak gitu kan. Hmm. Sekarang saya membuka bab baru di mana tidak ada lagi dinding yang mengelilingi saya. Malah kesempatan bagi saya untuk berkembang seluas-luasnya kan seperti itu. Hmm. Kayak gitu. Tanpa Nggak perlu ada terkungkung pakai, lagi ya. Hmm. nggak Hmm. terkungkung lagi. Malah satu kesempatan baru bagi saya untuk berkembang setinggi-tinggi dan seluas-luasnya. Tanpa perlu memikirkan ini dan itu, seperti itu. Hmm. Mm-mm. Walaupun umpamanya sekarang belum berkembang seperti itu, tapi artinya potensinya udah kelihatan ada potensi bisa berkembang seperti itu dibanding di bab yang lalu tuh nggak ada potensi untuk berkembang ya begitu aja terus di bawah apa namanya ini ya Dinding-dinding. dinding-dinding itu Mm-mm. ya dikurung. Mm. Nah ini Sisung Widodo barangkali mau ikut memberikan satu apa namanya eh, masukan atau satu pendapat atau apa? Ya, Pak dari tadi saya menyimak seru ya sharingnya Song Antoni tadi ya soal membuka bab baru gitu ya. Eh, Tadi juga soal eh, soal masalah gitu ya. Buat saya memang ya kita semua tahu lah hidup tuh nggak hidup saja sebenarnya kan kita udah banyak masalah gitu kan. Masalah satu selesai nanti muncul berikutnya dan seterusnya gitu. Nah, menurut saya yang nggak kalah pentingnya adalah bagaimana respon kita atau sikap kita itu menghadapi masalah-masalah itu gitu loh. Apakah kita akan larut dalam masalah itu ataukah kita mencari solusi dari masalah itu. Jika memang solusinya adalah mungkin tadi buka bab baru atau cari challenge yang baru dan sebagainya, itu ya bisa kita lakukan gitu. Tergantung tadi kan, tergantung respon kita mau bagaimana. Karena banyak juga yang eh, apa saya ketemu teman gitu ya, kadang mereka sharing soal masalah di keluarganya, masalah di pekerjaannya dan lain-lain, tapi ya sebatas itu gitu loh, sebatas sebatas cerita masalah gitu, tapi nggak ada take action apapun gitu kan. Jadi kalau kalau kita responnya hanya berkutat sama masalah, ya kita akan nggak buka bab baru seperti yang Susumanto tadi bilang gitu loh. Dan menurut saya yang nggak kalah penting juga adalah setiap bab yang kita buka, setiap mungkin tulisan yang kita tulis, ya kita juga mesti menikmati prosesnya gitu ya. Jadi tadi yang Sesung bilang kalau nggak di slide sebelumnya ya, bahwa lika-likunya itu tantangannya ya indah gitu kan. Eh, Sehingga setiap prosesnya itu kita betul-betul bisa menikmati juga. Jangan cuma karena terpaksa harus begini ya udah kita jalani dia. Ya oke lah untuk awal gitu. Tapi menurut saya adalah yang nggak kalah pentingnya adalah proses. Dan eh, kalau saya pribadi itu eh, saya mikirnya begini. Setiap mungkin tadi Sesung Hokbay juga menyampaikan bahwa ini adalah kayak jodoh baru gitu ya. Ketemu orang baru, ketemu challenge baru, ketemu bab yang baru gitu kan. Buat saya juga sama Sesung. Jadi ini adalah kayak kayak jodoh yang memang harus kita kita pilih gitu atau kita jalanin gitu ya. Saya sih meyakini bahkan apa namanya hari ini saya bisa join di sini buat saya itu juga jodoh gitu kan. Saya ketemu orang yang baru karena tadi buka buka bab yang baru bukan challenge yang baru seperti Susun Antoni bilang yaitu adalah kita menjalin jodoh yang baru juga dengan orang dan saya meyakini bahwa orang-orang ini kalau karena saya Buddhis gitu ya, saya meyakini pula bahwa orang-orang ini dulunya juga pasti udah pernah punya punya ikatan jodoh juga yang harus kita jalin gitu. Entah jodohnya, mohon maaf kurang baik atau jodohnya baik, apapun lah gitu kan. Kita kan saling terkait gitu kan. Jadi buat saya yang gak kalah pentingnya adalah satu kita nikmatin prosesnya, kedua juga kita merespon respon yang kita lakukan terhadap segala perubahan, terhadap segala masalah tadi, sehingga kita betul-betul bisa menikmati setiap prosesnya. Demikian Sesiung sedikit sharing Ya, dari saya. mantap Terima ya. kasih. Jadi kita terus bertemu dengan jalinan-jalinan jodoh yang baru, jalinan jodoh yang kita usahakan menjadi jalinan jodoh baik gitu ya. Jadi jodoh-jodoh baru ini kita usahakan menjadi jalinan jodoh baik yang tentunya mungkin bisa apa bersama-sama ya bisa menempuh sebuah perjalanan yang
mengasihkan bersama-sama mereka gitu kan, jalinan jodoh baru ini. Tapi kalau kita masih merasa jalinan jodoh dulu yang dulu kalau udah bagus-bagus kenapa jadi pergi, kenapa jadi harus begini, itu kita nggak bisa move on namanya, nggak bisa move on. Jadi kita masih tenggelam di sana. Jadi kalau salah satunya belajar mindfulness ya itu ya pada saat ini di masa sekarang ini ya kita berada di sini. Jadi kita manfaatkanlah sebaik-baiknya waktu yang ada sekarang ini bersama lingkungan yang baru ini dengan eh, apa namanya kesempatan-kesempatan yang baru juga gitu kan. Nah, semuanya masih serba baru ya, memang nggak ada jaminan untuk itu, tapi paling nggak kita kan memang sudah menjalani perubahan itu dan mau menerima perubahan. Nah, ini udah lewat satu fase melewati perubahan dan mau menerima sebagai suatu yang memang sudah terjadi. Yang sekarang adalah bagaimana meng-create lagi yang barunya. Seperti si Sung Anthony, ya semoga sukses selalu nih Sung Anthony ya dalam 感 bidang 恩师 barunya nih. 伯，感 Waduh, keren keren 恩 keren. Ya, jadi ya di susun sini. saja yang lain, saja Mary, si apa Won Agustina. Ya, Susiung, saya juga mau sharing. Dah. Nah, nah ini Ya, dapat jodoh mungkin baru lagi. saya kalau dibilang hidup ini adalah perjalanan, kalau saya bilang hidup saya bagaikan sebuah cerita ya. Sinetron. Sinetron kayaknya. Ya, banyak Eh, dramanya ya Sece ya. ya, sebuah cerita dan berbuku-buku kayaknya ya. Karena saya cukup lama untuk move on, Sesiung. Hmm. Pada saat saya terpuruk dalam rumah tangga yang tidak bagus ya. Lalu saya merasa saya ini yaitu karma saya katanya. Karena kan saya Buddhis ya. Jadi saya merasa bahwa karma saya sepertinya ya udah jalanin aja lah. Ada rasa kepasrahan pada saat itu. Tapi berbalik lagi, apakah seperti itu gitu. Terus saya setelah lama-lama baru bertemu dengan mungkin saya karma baik dan bertemu dengan teman yang baik ya. Dan saya harus ada perubahan nih. Dan saya merasa bahwa ternyata dunia saya tidak seperti itu. Perjalanan saya tidak seburuk itu. Karena dari dulu saya selalu terikat sama apa yang diomongkan nama saya. Bahwa saya anak bawang, anak cecerek gitu ya. Hmm. Lu mah kalau ada boleh, nggak ada nggak apa-apa gitu ya kan. Dulu selalu terikat dengan seperti itu. Tapi setelah saya berkelanjutan dan setelah mengenal berapa lama saya di Taiwan, saya berusaha keras untuk merubah nasib saya dan saya ternyata merasa penderitaan saya, kesulitan saya ini sebenarnya dengan kesulitan saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Itu yang saya rasakan. Setelah balik, terus ketemu sama Seci nih ceritanya. Ketemu sama Seci, saya baru merasakan bahwa derita saya itu tidak seberapa. Nah, baru saya mensyukuri bahwa sebenarnya saya ini sesuatu yang berguna loh. Maksudnya bukan sesuatu yang tidak berguna gitu. Ya. Jadi saya Bisa jadi orang yang merasakan, bermanfaat ya. iya, jadi orang yang bermanfaat. Saya bisa merasa bahwa saya berguna untuk banyak orang. Bukan Jadi, boleh ada, boleh nggak ada ya. iya, tadinya berasa seperti itu. Terkadang emang pikiran kita mesti positive thinking ya. Kalau menurut saya, kalau kita berpikiran positif dan sayang sama diri kita sendiri, kita akan merasakan kebahagiaan di diri kita sendiri sebenarnya. Tapi kalau kita merasa negatif terus sama kita, yang ada kita mah hanya siapalah saya gitu kan. Kan ada yang suka ngomong, saya hanyalah sebutiran debu gitu ya, kata cerita kan. Tapi saya merasa bahwa saya bukan seperti itu gitu loh. Sekarang ini malah saya merasa bersyukur dengan adanya lembaran-lembaran yang buruk dari saya, ternyata saya bisa memperoleh lembaran yang lebih baik.
dengan Jadi begitu. lembaran-lembaran yang buruk-buruk itu justru mengandung banyak pelajaran-pelajaran yang Iya, membuat saya ASEAN ini merasa menjadi makin saya dewasa gitu ya, saya tidak menyesali makin bahwa bijaksana saya gitu. pernah menjalankan ini semua Hmm, buat saya itu merupakan pelajaran buat saya ya. Jadi hmm. saya nggak menyesali apa yang terjadi, apa yang saya pilih dengan pilihan saya pergi ke Taiwan, balik lagi ketemu sama teman-teman yang sangat luar biasa yang sekarang ini saya dapatkan ya. Itu sih Sesium yang bisa Luar saya biasa. sharing. Kita ikut bersuka cita nih ya. Suka cita loh ya. Jadi ASEAN ini kalau begitu ini udah seperti ulat kepompong ya. Udah keluar dari kepompongnya ya, dan sekarang udah jadi kupu-kupu nih. Ya, udah Iya, bertransformasi nih. Ya, jadi dari ulat kepompong bertransformasi sekarang udah keluar ya. jadi kupu-kupu nih, udah terbang nih. Ya, Ya mudah-mudahan waduh. bisa begitu terus Sesium. Jadi Luar biasa ya. Jadi sih, ya, kalau di mengatakan dalam kata-kata itu mengarungi samudra kehidupan, mengarungi samudra kehidupan. Seci Asien udah mengarungi samudra kehidupan dan sekarang udah menjadi seorang pelaut yang handal nih. Jadi kalau ngadepin ombak 7 meter udah nggak takut-takut lagi, kira-kira begitu ya. Karena ombak yang dulu udah diterjang itu udah gede-gede segede apa tahu juga udah dilewatin udah gitu kan. segede apa tahu ya. Nah, jadi makanya ini yang disebut lika-liku dalam kehidupan, tantangan yang di dalam kehidupan. Sebetulnya mereka tuh menambah makna daripada kehidupan kita sendiri juga, kemudian juga memberikan kita banyak pelajaran-pelajaran, ujian-ujian sehingga kita bisa lulus, ya bisa melewati itu semua. Jadi kalau kayak buku wayang itu, kalau Gatot Kaca itu mau jadi hebat seperti Gatot Kaca itu dia mesti digodok, maksudnya digodok di kawah Chandra di muka tuh, digodok dulu. Jadi Asin juga ada digodok tuh ya di kawah kehidupan ini gitu loh, digodok sehingga jadilah Asin yang sekarang ini yang tangguh, Sampai yang sampai tegar gitu matang ya. Sesium. Hah? Sampai matang deh. Sampai matang, udah matang, hampir bonyok malah nih. Hampir banyak udah bener. Aduh, bercanda ya, bercanda. Oke, yang lain ada Astri, ada Ibu Ami, Sece Ami, ada Sece Mary, gimana? Sece Ami ya. Maaf, Sesiung belum bisa Oh, belum sharing, bisa mohon ya. maaf. Nah, Sece Ami, di dalam apa itu ada imam-imam di dalam Muslim itu ada pernah berkata begini ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, pernah baca itu ya, si Ami ya? Ya, betul. Ya, Tahu ya? betul ya. Nah, kayak si Asien itu kan dia Ya, sekarang kan jadi orang yang bermanfaat tuh ya. Jadi si Ciami juga udah menjadi orang-orang yang bermanfaat selama ini, selama di Cici banyak berbuat dan lain-lain ya si Ami ya. amin. 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 Terima kasih, Nah, itu Sesiung Kaden. memenuhi kehidupan ini, kehidupan yang menjadi bermanfaat, perjalanan dalam hidup ini yang menjadi bermanfaat. Kalau yang udah lalu, ya let's gone be bygone katanya. Yang udah berlalu, biarlah berlalu. Jadi kita mesti selalu move on, melihatnya ke depan. Melihat ke depan, melihat saat ini. Dan ini juga praktek mindfulness, melihat saat ini. Saat ini apa yang sedang kita lakukan, dan harus bagaimana melakukannya. Sebaik-baiknya lah kita lakukan yang ada di sekarang ini. Yang di hadapan kita, yang kita hadapi, kehidupan yang sekarang ini. Itulah yang sebaik-baiknya dilakukan dengan penuh keyakinan dan penuh kesungguhan dan juga penuh semangat lagi ya, ada wiryanya juga segala ya, ada wiryanya, ada berarti konsentrasinya ya, kesungguhan, keyakinan, itu jangan adanya vici-kica gitu, jangan keraguan-raguan ya. Jadi luar biasa ya, Sesiung Antoni juga udah memberi contoh yang sangat baik ya buat kita semuanya. Nah, ini udah jam 8 ya, tapi kita masih ada slide lagi. Saya buka slide yang berikut ya. Eh, ini tadi bukan. Oh, ini udah ya. Nah, ini. Jadi hadapilah hidup ini dengan tegar, yakinilah yakinlah setelah hujan reda, pelangi yang indah telah menanti. Kata-katanya ini kadang-kadang ini banget gitu ya. Cuman teoritis atau apa gitu. Tapi ini sebetulnya benar-benar loh. Benar-benar loh bahwa kalau kita menghadapi hidup ini dengan tegar ya, dan kita tahu bahwa memang
hujan itu membuat kadang-kadang banyak orang menjadi merasa terganggu, merasa hujan itu membuat kalau janji-janji bisa pada batal gitu ya. Artinya hujan itu dianggap sebagai sebuah gangguan, sebagai suatu rintangan yang untuk kita menjadi lebih maju tadinya. Sebetulnya bukan demikian ya. Jadi hujan itu justru untuk membuat kita semakin semakin terlatih, semakin tangguh ya, bahwa setelah hujan nanti ada pelangi yang indah yang menanti. Jadi habis gelap terbitlah terang katanya. Nah, kan banyak tuh kata-kata yang begitu ya. Habis gelap terbitlah terang. Jadi tapi banyak orang ketika di kegelapan itu nggak percaya bakal bisa ada terang gitu loh. Kapan terangnya? Nah, justru karena menanti dengan penuh rasa sudah tidak puas, tidak suka dengan kondisi yang ada, membuat dia tidak bisa move on dan membuat dia tidak bisa berpikir lebih baik, lebih luas, tidak bisa berpikir lebih jernih karena pikirannya dikuasai oleh rintangan-rintangan batin tadi yang membawa dirinya justru terus ke dasar ya, tidak merasa seperti tadi ASEAN juga ya, saya mau orang nggak bisa karena orang ngomongan orang aja, lu mah orangnya nggak bisa begini, lu nggak bisa gitu, lu mana mampu sih, lu begini sih, lu gitu sih, dia kemakan ngomongan gitu sehingga bahkan meyakini ngomongan orang itu adalah benar. Nah, tapi setelah bertemu dengan mitra-mitra bajik, jalinan jodoh-jodoh yang baru, nah itu ya, ASEAN kan ketemu jalinan-jalinan jodoh baru, Ceci sampai ketemu sama Ceci Huileng gitu loh, ketemu Ceci. Nah, semua ada perubahan, mendatangkan perubahan-perubahan, dan perubahan itu lebih baik ya, karena dijalani dengan baik. Kalau menjalani perubahan tidak dengan baik, tentunya perubahan belum tentu juga bisa jadi baik. Ya, jadi sebetulnya bolak-balik apa yang kita lakukan? Bagaimana cara kita merespon setiap permasalahan? Ini yang membuat kita bisa move on dengan lebih baik, atau kita malah berjalan mundur jadinya, ya, atau nggak kemana-mana di situ-situ, stuck di situ, ya, di dalam penderitaan, stuck di sana. Ini sebetulnya kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan kendala-kendala ini, sebetulnya kita sedang berlatih untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau master ada kata-kata perundungannya mengatakan pucing ise pucang ise. Jadi kalau kita tidak mengalami sebuah masalah, kebijaksanaan kita juga nggak bertumbuh. Jadi kebijaksanaan akan bertumbuh kalau kita menghadapi berbagai permasalahan. Karena dengan menghadapi berbagai permasalahan, kita mencoba untuk still calm gitu, tetap tenang, tetap berusaha jernih, mindful, sehingga bisa melewati dengan baik. Nah, itu ketika melewati permasalahan dengan baik berarti kebijaksanaannya bertambah, kebijaksanaan bertumbuh. Jadi keberanian dalam menghadapi kesulitan juga bertambah. Ketangguhan dalam menghadapi berbagai kesulitan juga bertambah. Ya, karena semua yang ada di dalam kehidupan ini bukannya tanpa bukannya tanpa arti, bukannya tanpa makna ya. Semuanya itu mengandung arti, makna, dan bagaikan bahan-bahan untuk menjadikan kita lebih dewasa, bahan-bahan yang membuat kita menjadi lebih bijaksana. Semua itu. Jadi seluruh kehidupan masa lalu kita itu adalah kalau kayak analoginya ya. Jadi dicampur baur semuanya menjadi satu bumbu yang luar biasa yang membuat kita sekarang ini menjadi semakin sedap. Hidupnya semakin sedap ya. Aduh kok pakai bumbu, pakai sedap ya. Jadi sebetulnya juga bahwa segala sesuatu yang sudah kita lalui itu menjadi benih-benih kebijaksanaan kita. Karena dalam menghadapi berbagai persoalan, sehingga ketika kita sekarang akan menjadi lebih jeli, lebih teliti,
lebih berhati-hati, ya, baik berbicara, bersikap, karena kita sudah mengalami begitu banyak hal. Kita tahu bahwa cara bicara kita harus dijaga, cara berpikir kita harus dijaga, perilaku harus dijaga. Dengan demikian, tentunya kehidupan kita akan semakin penuh dengan apa namanya keindahan-keindahan. Saya pikir demikian ya. Ada lagi yang mau memberi sharingnya, masukannya? Barangkali ada final sharing dari Sisung Antoni melengkapi yang sebelumnya. Ya mungkin saya hanya untuk menguatkan apa yang Supo katakan saja, bahwa apa yang terjadi di luar, makrokosmik di luar, adalah refleksi dari mikrokosmik di dalam, Supo. Jadi kalau mikrokosmik kita di dalam itu adalah mikrokosmik ataupun dunia dalam kita itu adalah dunia yang terang, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kebahagiaan, maka yang diproyeksikan keluar juga adalah surga. Kan seperti itu. Tetapi kalau di dalam yang dunia dalam batin kita itu adalah dunia yang penuh kedengkian, benci, kemudian kekhawatiran, ketakutan, maka yang diproyeksikan keluar semua adalah neraka. Jadinya dunia di luar seperti itu. Jadi dunia ini Ya, adalah pikiranmu ya jadinya ya. betul. You create your own world, Supo. You create your own world. Wah, Seperti luar itu. biasa. Luar biasa. Jadi yang dalam slide Supo itu bilang, hadapilah hidup ini dengan tegar, yakinlah setelah hujan reda, pelangi yang indah telah menanti. Itu kalau di luarnya terang setelah hujan. Tetapi kalau setelah hujan ternyata masih mendung atau tidak ada matahari, gelap, pelanginya kapan muncul, Supo? Seperti itu. Ya, jadi kita harus create kembali sinar terang itu sendiri dari dalam batin kita sendiri, seperti Dari itu. dalam. Dan kita harus menyadari bahwa apapun yang kita temui, jodoh-jodoh baik dan buruk, inilah alam samsarik namanya, alam penderitaan di sini kan. Justru manusia Dan ada itu sifat-sifat bagian kita itu ya, memang bagian kita ya. Betul, bagian kita juga bagian dari itu ya. Dan dengan adanya seperti itu baru kita bisa belajar menyempurnakan diri dengan seperti itu, Spo. Jadi semuanya adalah guru kita, semuanya adalah sebenarnya jodoh baik yang mengajar kita untuk kemajuan kebijaksanaan yang lebih baik. Itu aja sih. Ya. Kanan Sisung Antoni. Jadi Syekh Wileng ini lagi nambahin lagi. Iya, waduh, ini topiknya sederhana ya, sepertinya Tapi biasa berat. aja. Tapi seperti Susyong Hokley bilang, dengan adanya Susyong Antoni, wah ini menjadi meaning banget ya untuk dibahas. Iya, benar. Uh-uh. Itulah jalinan jodoh baik kita itu. Iya, kehidupan adalah sebuah perjalanan. Memang ada yang kita lalui, kita udah lihat ya. Ada yang menyenangkan, dan kita pengen keep yang menyenangkan itu selama-lamanya. Tapi kita tahu bahwa hidup ini anicca. Ada juga yang menurut kita tidak menyenangkan, kita pengen tendang jauh-jauh gitu. Tapi sebenarnya eh, yang bijaksana adalah bagaimana kita bisa menggunakan hal yang tidak menyenangkan itu menjadi netral gitu. Jadi ya terima kasihlah buat Sesiung Hoklai yang sudah memilih topik ini dan Sesiung Anthony khususnya yang sudah secara aktif ya memberikan satu pengalaman hidup dan pencerahan yang sudah diperolehnya. Ya, saya kira itu aja teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam Dan semuanya. Terima kasih kasih. sudah hadir Malam, bersama-sama. Sepo. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan materi-materi yang baik yang bisa mendatangkan manfaat-manfaat buat kita semua ya. Jadi semoga hari-hari kita bisa kita lalui juga dengan penuh sukacita selalu. Kita terus mindful ya, sering stay ya, mindful. Jangan lupa latihan meditasinya ya di rumah 5 menit 10 menit setiap hari. Kanan semuanya, selamat malam. Kanan. Astung